Film dibuka dengan latar tahun 1919, di mana seorang astronom asal Inggris bernama Arthur Stanley Eddington sedang berada di Kepulauan Prinsipal Afrika Barat untuk melakukan sebuah penelitian dengan memotret gerhana matahari bersama dengan rekannya yang bernama Dyson. Di tengah cuaca yang terik dan dengan dibantu oleh para penduduk lokal, mereka pun mengangkut barang-barang mereka ke tempat perkemahan mereka di atas pegunungan. Namun pada malam harinya, hujan turun menerpa perkemahan mereka. Di mana Dyson melaporkan kepada Eddington bahwa cuaca panas telah merusak sebagian besar lempengan fotografi yang akan mereka gunakan, dan hanya menyisakan 8 lempengan yang dapat digunakan, itu pun jika hujan berhenti dan cuaca kembali membaik. Kemudian scene beralih ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1914 di Universitas Cambridge, di wilayah Inggris Timur. Di mana setelah diangkat menjadi ketua Observatorium Cambridge, Eddington harus mengurus kepindahannya ke tempat tinggal yang baru bersama Winnie, adiknya. Dan beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan Tuan Oliver, salah satu pimpinan lembaga ilmiah di Universitas Cambridge, yang datang berkunjung ke tempat mereka. Tuan Oliver pun menyampaikan kepada Eddington bahwa dalam kondisi perang dunia yang saat ini sedang bergejolak, pihak Jerman yang juga sedang berperang melawan Inggris, telah merangkul para ilmuwan terbaiknya untuk memperkuat militer mereka, yang akan dipadukan dengan ilmu sains. Dan diketahui bahwa terdapat seorang ilmuwan yang sangat diinginkan oleh Jerman, yang bernama Albert Einstein. Namun para ilmuwan Inggris belum mengetahui alasan pihak Jerman menginginkannya. Maka Tuan Oliver pun meminta Eddington yang merupakan penganut aliran Newton sejati, dan juga seorang Quaker, istilah bagi seorang penganut agama yang menolak untuk mendukung aksi peperangan serta wajib militer kala itu, untuk meninjau karya-karya Einstein dan menunjukkan kepada semua orang, bahwa kebenaran teori Newton adalah kekuatan besar bagi Inggris. What's his name? Albert Einstein. Kemudian scene berpindah ke kota Zurich, Switzerland, di mana terlihat seseorang yang dikenal dengan Albert Einstein, sedang berada di atas perahu layar kecil bersama dengan anaknya, sambil mengendalikan perahunya dengan posisi rebahan tanpa melihat, serta mengacungkan jarinya ke atas. Sang anak yang dikenal dengan nama Edward, yang merupakan putra bungsu Einstein, bertanya kepada sang ayah, untuk apa ia mengacungkan jarinya ke atas. Einstein pun menjawab, bahwa ini adalah cara untuk mengetahui arah mata angin yang akan menjadi penunjuk pada laju kapal layarnya. Dan setelah perahunya menepi, Einstein pun bertanya tentang kecepatan cahaya kepada Hans, anak pertamanya yang telah menunggunya di tepian danau. Meskipun anak-anak tidak begitu memahami pada apa yang ditanyakan oleh Einstein, namun mereka tetap terlihat bahagia menghabiskan waktunya bersama sang ayah. Einstein yang kemudian menceburkan dirinya ke danau, segera mengajak anak-anaknya untuk pulang. Di mana di rumah, sang ibu yang bernama Mileva Merik, terlihat sedang menyiapkan makan untuk mereka. Setibanya di rumah, Einstein dan anak-anaknya segera membersihkan diri dan menyantap makanan yang telah siap. Seusai makan, Mileva pun menanyakan kepada Einstein tentang apa yang dilakukannya di danau. Einstein pun menjawab bahwa ia hanya berbicara tentang ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Mendengar hal itu, Mileva kembali bertanya kepada Einstein, bagaimana bisa ia berbagi cerita tentang penelitiannya kepada anak-anaknya, namun tidak menceritakan kepada dirinya. Karena merasa diacuhkan, Mileva pun hendak pergi keluar dari rumah dengan menggunakan lift. Namun Einstein mencoba menghalanginya sambil terus mengikuti dan mengejarnya hingga ke lantai bawah. Di mana kemudian Mileva mengatakan bahwa sewaktu mahasiswa, Einstein pernah berkata bahwa mereka akan saling berbagi penelitian, karena mereka berdua adalah seorang fisikawan. Namun pada kenyataannya, Einstein tidak pernah sekalipun menceritakan kepada Mileva pada apa yang sedang ia teliti. Einstein pun menjelaskan bahwa dia hanya tidak memiliki tenaga dan waktu lagi untuk menceritakannya. Dan sebagai tambahan informasi, Mileva Merik adalah juga seorang fisikawan wanita yang berprestasi pada saat mengenyam pendidikan bersama Albert Einstein di Politeknik Zurich pada tahun 1899, yang memiliki ambisi untuk mengembangkan disertasi diplomanya menjadi PhD. Namun karir akademisnya terganggu sejak ia hamil dan menikah dengan Einstein pada tahun 1901. Sementara di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Yang mana diketahui bahwa orang itu adalah Max Planck, seorang matematikawan asal Jerman sekaligus teman dari Einstein, yang datang jauh-jauh dari Jerman ke Swiss, untuk menanyakan perkembangan penelitian Einstein tentang gravitasi.
Namun selama 9 tahun penelitiannya, rupanya Einstein hanya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. Max pun mengatakan bahwa mungkin saja situasi di Zurich kurang mendukungnya, yang kemudian ia menawarkan kepada Einstein untuk kembali ke Jerman, dan menyandang jabatan sebagai profesor di Universitas Berlin, serta menjadi anggota perusahaan Academy of Science. Selain diimingi imbalan yang sangat besar, Einstein juga diminta oleh Max untuk kembali menjadi warga negara Jerman yang merupakan tempat kelahirannya, yang statusnya telah ia lepaskan pada usia 16 tahun, sebelum secara resmi ia menjadi warga negara Swiss pada tahun 1901, karena alasannya untuk menghindari wajib militer Jerman. Namun Einstein menolak tawaran Max, dengan alasan bahwa ia telah memiliki keluarga di Swiss, dan tidak dapat memaksanya begitu saja untuk pindah ke Berlin. Kemudian Max pun menyerahkan sebuah tiket kereta api ke Berlin kepada Einstein sambil mengatakan bahwa apabila ia berubah pikiran dan rela berkorban, maka ia yakin kelak Einstein akan menjadi seorang ilmuwan besar. Sementara itu di tempat lain, Eddington tampak bersemangat menjelaskan tentang teori gravitasi Newton kepada Winnie, di mana ia menjelaskan bahwa segala keteraturan yang terjadi di alam semesta ini adalah terikat pada satu kekuatan, yakni gravitasi. Eddington pun juga mengatakan bahwa Newton telah menjelaskan bagaimana cara gravitasi itu bekerja. Namun karena gravitasi tidak bisa disentuh dan dilihat, telah membuat Newton meragukan pada satu hal yang mengaturnya. Dan Newton pun telah berjuang untuk memecahkan keraguannya, hingga kemudian ia menemukan jawabannya, yakni sesuatu yang dapat menjawab hal yang tidak masuk akal, yang disebut dengan Tuhan. Eddington kemudian memberikan alasannya, mengapa ia begitu mengagumi Newton, karena dari semua penjelasan Newton yang luar biasa tentang alam semesta ini, Newton tetap memberikan tempat untuk keberadaan Tuhan. Sim pun kemudian kembali ke Einstein, di mana akhirnya ia menerima tawaran Max, dan memutuskan untuk berangkat ke Berlin seorang diri, tanpa membawa keluarganya. Dan terlihat Hans yang merupakan anak tertuanya, sangat sedih dengan kepergian Einstein. Setibanya di Berlin, Einstein pun langsung bergegas menemui Max di Universitas Berlin, di mana kemudian ia secara kebetulan juga bertemu dengan Fritz Haber, seorang ahli kimia yang telah memiliki andil cukup besar dalam mengembangkan persenjataan militer Jerman. Setelah itu, Max mengajak Einstein untuk bertemu dengan Tuan Koppel, yakni seseorang filantropis yang menjadi sponsor pendanaan bagi para ilmuwan untuk mendukung militer Jerman. Namun Einstein terlihat kurang menghargai Tuan Koppel, yang terkesan arogan di hadapannya. Hingga setelah berbincang seperlunya dengan bahasa ilmiah yang tidak dipahami oleh Tuan Koppel, Einstein pun langsung meninggalkannya. Thank you very much for all the money you're giving me. Goodbye. Tuan Koppel yang meragukan kredibilitas Einstein, bertanya kepada Max, apa yang dapat ia berikan kepadanya? Max pun mengatakan, mungkin hanya ialah satu-satunya orang yang akan membuktikan bahwa teori tentang cara kerja hukum alam semesta dari seorang ilmuwan besar asal Inggris yang bernama Isaac Newton adalah teori yang salah. Mendengar hal itu, Tuan Koppel pun hanya bisa terdiam. That's what he can give us. Einstein pun menjadi profesor yang dikontrak hanya untuk menyelesaikan penelitiannya, dan ia dibebaskan dari tugas mengajar. Hingga suatu saat, Einstein berkunjung ke rumah paman dan bibinya yang memiliki seorang anak perempuan bernama Elsa. Di mana ketika mereka makan bersama, sang paman bertanya kepada Einstein, mengapa ia meninggalkan Jerman yang merupakan negara kelahirannya. Einstein pun menjawab, bahwa dirinya tidak memiliki keterikatan dengan negara ataupun tempat dimanapun. Karena menurutnya, bahwa ia dahulu pernah menjadi warga negara Jerman, namun ia kini adalah seorang warga negara Swiss, dan itu tidak akan ada bedanya. Sementara itu, Eddington mulai mencari karya-karya tulis Einstein untuk ia pelajari. Namun ia hanya menemukan sebuah buku tipis karya Einstein yang tersedia di perpustakaan, yang kemudian ia pun mulai mempelajarinya. Dan ketika ia mulai membacanya, Eddington pun terlihat terkesima pada apa yang tertulis di dalam buku itu, di mana ia terlihat seolah seperti membaca sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya, hingga membuatnya tidak tidur semalaman untuk memahami buku itu. Sambil membuat beberapa rumus yang seolah sedang menguji isi dari buku tersebut, Eddington mengatakan kepada Winnie bahwa ada sesuatu dari buku ini yang belum dapat ia jelaskan, dan membuatnya ragu pada apa yang ia yakini selama ini tentang hukum Newton.
Sin pun kemudian kembali ke Berlin. Di mana pada suatu hari ketika Einstein baru pulang dari aktivitasnya, ia mendengar suara lantunan piano dan nyanyian dari dalam kamarnya. Yang ternyata itu adalah Elsa yang sedang bernyanyi sambil memainkan pianonya. Elsa pun berkata, bahwa ketika ia hendak mengantarkan barang-barang kepada Einstein, ia melihat pintu kamarnya terbuka. Setelah itu Einstein menceritakan tentang pengetahuan musik dan beberapa musisi yang ia sukai. Namun berbeda dengan Einstein yang cukup tahu banyak tentang musik, Elsa merasa bahwa untuk mengimbanginya, ia bahkan sama sekali tidak mengerti tentang fisika. Dan dari sinilah muncul benih-benih cinta di antara sepupu tersebut. What I mean to say that it will have to be the music between us. Sementara Eddington sedang berada di Royal Observatory untuk menyampaikan hasil dari apa yang telah ia pelajari dari pemikiran Einstein, di mana ia menjelaskan bahwa Einstein tidak menggunakan cara penulisan pada umumnya dengan membuat simbol-simbolnya sendiri. Namun Eddington telah berhasil menguraikan beberapa simbol dari apa yang telah ia pelajari. Di mana menurut Eddington, Einstein berpendapat bahwa kecepatan waktu di alam semesta itu berbeda-beda, tergantung pada kecepatan objek yang bergerak, dan semakin cepat objek bergerak, maka waktu akan semakin melambat. Akan tetapi Einstein tidak menyantumkan referensi pengakuan, ataupun menjelaskan cara menguji teorinya. Einstein juga tidak menjelaskan tentang bagaimana gravitasi dan cara kerja dari alam semesta, seperti pada apa yang telah Isaac Newton lakukan. Mendengar penjelasan Eddington, Tuan Oliver pun menyimpulkan bahwa Einstein tidak membicarakan apapun tentang dunia nyata, dan tetap menunjukkan bahwa teori Newton masih belum terkalahkan. Setelah itu, Eddington pun kembali ke rumahnya, di mana di dalam perjalanannya, ia melihat sekelompok pria sedang berusaha menghancurkan sebuah toko milik warga Jerman yang menetap di Inggris. Eddington pun langsung bergegas masuk dan mencoba menghentikan para pria itu. Walau akhirnya aksi perusakan para pria itu dapat dihentikan oleh Eddington, namun ia terkena pukulan dari salah seorang pria itu yang membuat hidungnya terluka. Setibanya di rumah, Eddington mendapat perawatan dari Winnie pada luka di wajahnya, di mana terlihat Eddington masih memikirkan sesuatu tentang pemikiran Einstein, yang memang tidak secara eksplisit mengatakan tentang gravitasi. Namun pendapat Einstein yang mengatakan bahwa kecepatan cahaya adalah batas dari kecepatan alam semesta, menunjukkan bahwa gravitasi tidak akan dapat terjadi seketika. Hal ini sangat bertentangan dengan teori gravitasi Newton, yang mengatakan bahwa gravitasi dapat terjadi seketika. Di mana Eddington kemudian mengatakan bahwa dari kedua teori yang saling bertentangan ini, pasti hanya ada satu yang benar. Dan setelah beberapa bulan Einstein tinggal di Berlin, Mileva bersama anak-anaknya datang untuk memberi kejutan kepada Einstein. Yang kemudian Einstein memperlihatkan apa yang sedang ia teliti kepada anak-anaknya, dengan menjatuhkan beberapa telur rebus dari lantai kamarnya yang berada paling atas. Dan hanya dengan contoh itu, Hans dapat mengetahui bahwa saat ini ayahnya sedang meneliti tentang gravitasi. Einstein pun memberitahukan bahwa penelitiannya saat ini belum selesai. Sementara di dalam kamar, Mileva terlihat sedang membaca catatan Einstein yang ada di meja. Einstein pun sedikit terkejut ketika melihat Mileva sedang membaca catatan-catatannya. Walau ia terlihat tidak marah, namun raut wajahnya menunjukkan ketidaksukaan pada apa yang telah istrinya lakukan. Dan ketika selesai membacanya, Mileva pun memberikan sedikit komentar dengan berkata bahwa Einstein telah mengubah cara penelitiannya, di mana simbol-simbol yang digunakan tergolong sangat aneh dan rumit. Namun Mileva memuji penelitian Einstein yang jauh lebih maju daripada penelitiannya. Dan pada malam harinya, ketika Einstein sedang memainkan piano, tiba-tiba terdengar Elsa yang datang dan ikut bernyanyi mengikuti irama piano Einstein dari luar kamar. Dan ketika Elsa masuk ke kamar Einstein, ia dikejutkan dengan kehadiran Mileva dan juga anak-anak Einstein yang juga berada di kamarnya. Setelah itu, Mileva yang berharap kehadirannya akan memberikan sebuah harapan baru bagi masa depan rumah tangga mereka, merasa kecewa dengan Einstein yang telah menyelingkuhinya. Do you want a divorce? Dan setelah mereka sepakat untuk bercerai di malam itu, Mileva pun segera memutuskan untuk kembali pulang ke Swiss dengan membawa kedua anaknya pada keesokan harinya.
Einstein pun berteriak memanggil Hans dari teras kamarnya, di mana ia berjanji, jika penelitiannya telah selesai, ia akan datang dan menjelaskan arti dari penelitiannya kepada Hans. Namun Hans tidak menghiraukan panggilan dari ayahnya dan tetap memalingkan wajahnya. Beberapa hari kemudian, Einstein datang mengunjungi sebuah laboratorium di Berlin untuk memenuhi undangan Max, yang ingin menunjukkan hasil temuan yang dikembangkan oleh Fritz Haber. Dan ketika Einstein datang, ia pun dikejutkan dengan banyaknya burung merpati yang tewas di dalam sebuah sangkar, akibat percobaan penggunaan gas klorin yang dikembangkan oleh Haber. Dengan penuh rasa kekecewaan, Einstein bertanya pada orang-orang di sana, apa yang sebenarnya telah mereka lakukan pada burung-burung malang itu. Melihat tanggapan Einstein, Max pun segera menghampirinya dan membawanya pergi ke sebuah rumah makan untuk memberi penjelasan. Di mana kemudian Max menjelaskan bahwa dengan hadirnya kebutuhan dari pihak militer, akan menjadi kesempatan baginya sebagai ilmuwan untuk dapat lebih memperjelas pada tujuan dari penelitian-penelitiannya. Dan tak lama kemudian, Tuan Koppel pun datang menghampiri mereka dan menyampaikan bahwa keanggotaan Einstein dalam perusahaan Academy of Scientists memiliki sebuah konsekuensi, di mana Einstein harus menerima untuk kembali menjadi warga negara Jerman, yang bahkan itu dinyatakan oleh Kaisar Jerman sendiri yang memerintahkan untuk mengembalikan kewarganegaraan Einstein. Mendengar hal itu, Einstein pun segera menolaknya. Kemudian Tuan Koppel meminta Max untuk menunjukkan 93 daftar nama orang-orang terhebat di Jerman yang akan dikirimkan sebagai manifesto ke seluruh dunia, di mana Einstein akan menjadi orang ke-94 jika ia bersedia menerima kembali kewarganegaraan Jermannya. Namun Einstein tetap menolaknya, karena menurutnya, ia memiliki kebebasan yang tidak ada seorang pun dapat mengatur hidupnya, dan ia hanya akan bekerja sesuai dengan kontrak yang telah ia tanda tangani. Kemudian Sim pun beralih ke Eddington, di mana ia terlihat sedang kembali ke perpustakaan untuk mencari karya tulis Einstein yang lain. Namun petugas perpustakaan mengatakan bahwa seluruh jurnal ilmiah Jerman saat ini telah ditarik dari edaran, dan karya tersebut tidak tersedia sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mendengar hal itu, Eddington pun secara diam-diam mencoba masuk ruang arsip perpustakaan untuk mencari tahu keberadaan jurnal tersebut. Namun setelah ia mendapatkan dan sedikit membacanya, tak lama kemudian petugas perpustakaan pun menemukannya dan segera membawanya keluar. Di mana Tuan Oliver yang melihat Eddington keluar bersama petugas dari ruang arsip perpustakaan, kemudian bertanya pada apa yang terjadi dengan dirinya. Eddington pun menjawab bahwa ia sedang mencari karya tulis Einstein. Mendengar jawaban Eddington, Tuan Oliver kembali bertanya, untuk apa mencarinya? Padahal Eddington telah menyatakan pandangannya dengan bagus tentang Einstein. Namun Eddington mengatakan bahwa ambisi militer Jerman dalam menggunakan sains adalah hal yang berbeda dengan sains Jerman itu sendiri. Kemudian Tuan Oliver pun menunjukkan daftar para ilmuwan Jerman yang menjadi manifesto dunia, yang menurutnya tidak ada perbedaan antara militer Jerman dan juga para ilmuwannya. Dan setelah melihat daftar tersebut, Eddington pun mengatakan bahwa Einstein tidak berada dalam daftar tersebut. Kemudian Tuan Oliver menjelaskan bahwa itu telah menunjukkan kualitas kesetiaan dirinya kepada negaranya yang penuh dengan kebohongan. Yang kemudian Tuan Oliver menambahkan bahwa bergaul dengan musuh akan menjadi sebuah pelanggaran dan pengkhianatan. Sementara itu di Berlin, Einstein dan Elsa pun akhirnya telah resmi menjalin hubungan asmara di antara mereka berdua. Di mana Elsa bertanya kepada Einstein, mengapa Einstein dapat terus berbicara tentang musik saat bersama dengannya. Einstein pun menjawab bahwa selama ini pertengkaran Einstein dengan Mileva adalah disebabkan oleh rasa keingintahuan Mileva tentang penelitian Einstein yang membuatnya tidak nyaman. Dan karena itulah Einstein lebih nyaman bersama Elsa yang tidak mengerti fisika. Di sisi lain, Eddington sedang mengamati sistem tata surya yang dibuat oleh Newton, yang menjelaskan tentang teori gravitasi dan posisi planet-planet. Namun Eddington menyadari bahwa ada yang salah dengan Merkurius, di mana orbit Merkurius tidak sejalan dengan hukum Newton. Karena penasaran dengan teori Einstein, Eddington pun menulis surat kepada Einstein yang mempertanyakan pendapatnya tentang Merkurius. Dan ketika Einstein menerima surat dari Eddington,
Ia sedang bersama dengan Elsa, di mana kemudian Einstein mendadak menjadi serius ketika membaca isinya, yang seolah mengabaikan keberadaan Elsa. Einstein pun berkata, bahwa jika ia berhasil mencocokkan teorinya tentang gravitasi dengan orbit Merkurius, maka itu akan menjadi langkah untuk menuju cara pemikiran yang baru. Setelah itu, Einstein pun segera bergegas pergi mencari Max, yang ternyata tengah berduka atas kematian putranya di medan perang. Einstein pun menemani Max yang masih larut dalam kesedihan atas kerinduan terhadap anaknya. Yang kemudian Einstein berkata, bahwa di saat seperti itulah kecintaannya pada sains bertambah 2 kali lipat. Karena sains menjauhkan seseorang dari kebingungan, kebodohan dan ketakutan, serta konsekuensi emosionalnya. Max pun berterima kasih kepada Einstein karena telah mendampinginya. Dan ketika Max hendak pulang, Einstein pun mencegahnya, karena membutuhkan bantuannya tentang perhitungan matematika dan Merkurius. Di mana ketika mereka sedang mengerjakan perhitungan itu, Max bertanya kepada Einstein, bagaimana jika Tuhan memintanya untuk berhenti dan menyatakan bahwa teori Newton adalah yang benar? Einstein pun menjawab, bahwa jika demikian, maka ia akan berterima kasih atas pendapat Tuhan dan akan saling memahami perbedaan sudut pandangnya. Dan tak lama kemudian, Einstein pun akhirnya menyelesaikan perhitungannya, dan segera mengirim balasan suratnya ke Eddington. England. Setelah itu, Eddington pun menerima balasan surat dari Einstein, dan segera memeriksanya pada tabel rumus yang ada di dalam buku tebalnya. Di mana ternyata pemikiran Einstein sesuai dengan rumus pada orbit Merkurius, yang artinya, teori Einstein mulai mendekati teori gravitasi. Eddington pun hendak melaporkan hal ini kepada Tuan Oliver. Namun ketika Eddington hendak menemui Tuan Oliver, orang-orang tengah dikejutkan dengan berita gas klorin buatan Berlin yang menewaskan ribuan prajurit Inggris di pertempuran Ypres, yang salah satu korbannya adalah anak dari Tuan Oliver dan juga sahabat dekat Eddington. Berita tentang pembantaian massal itu pun terdengar oleh Einstein, yang kemudian ia langsung datang ke tempat berkumpulnya para ilmuwan di Universitas Berlin, dan segera meluapkan kemarahannya kepada para ilmuwan Jerman, yang tega menggunakan gas klorin untuk memusnahkan ribuan orang. This university is the heart of German science. Young men killed by chlorine gas from this university. Setelah itu, Inggris berencana mengajukan permohonan untuk mengeluarkan semua ilmuwan Jerman dari keanggotaan Royal Astronomical Society dan memutus semua hubungan kontak dengan mereka. Di mana Tuan Oliver menyatakan bahwa sains Jermanlah yang bersalah atas meninggalnya 15.000 orang di pertempuran Ypres. Semua orang pun setuju dengan pendapat Tuan Oliver, kecuali Eddington. Di mana kemudian Eddington berkata bahwa perang bodoh dan sia-sia itulah yang membunuh orang-orang. Dan mengeluarkan ilmuwan Jerman dari keanggotaan, tak akan membuat para pasukan yang telah tewas kembali hidup. Eddington pun menjelaskan bahwa kebenaran dalam sains adalah melampaui batasan kebangsaan yang tidak terkait dengan keberpihakan dalam perang. Mereka harus mengesampingkan kebencian amarah dan rasa takut untuk membuktikan sebuah kebenaran. Namun Tuan Oliver menentangnya, karena kebenaran yang tidak bermoral dan telah melanggar peraturan sains bukanlah sebuah kebenaran. Yang akhirnya setelah dilakukan voting, Eddington pun kalah suara, dan permohonan untuk mengeluarkan semua ilmuwan Jerman dari keanggotaan Royal Astronomical Society pun tetap akan diajukan oleh mereka. Sementara itu, Einstein terus melakukan penelitiannya hingga membuat dirinya sakit. Walau demikian, ia tetap pergi ke Universitas Berlin untuk mengambil surat dari Eddington. Namun kali ini ia dilarang masuk ke universitas, karena sebelumnya ia telah membuat keributan di universitas. Di samping itu, Einstein juga telah diberhentikan dari posisinya sebagai profesor. Einstein pun kemudian mencari Max untuk meminta bantuan mengambilkan surat-surat yang datang untuknya di universitas. Namun Max menolak untuk membantunya, karena ulah Einstein yang membuat keributan dengan para ilmuwan di universitas, telah mencoreng nama baiknya yang juga telah merekomendasikan Einstein kepada universitas. Melihat sikap Max, Einstein pun tidak dapat berbuat apa-apa selain pergi meninggalkannya. Di mana kemudian ia menghampiri Elsa, dan berharap dirinya dapat bersandar kepadanya. Namun Elsa mengusirnya, karena dengan berbagai kesibukannya, Elsa merasa Einstein telah mengabaikan dirinya. Setelah itu, Einstein pun pergi untuk kembali pulang dalam kondisi kacau. Di mana dalam perjalanannya, ia terus berjalan di tengah jalan raya,
yang membuatnya hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang melintas. Namun setelah melihat lampu-lampu dari mobil-mobil yang melewatinya, Einstein tiba-tiba tersenyum, yang seolah seperti menemukan sebuah jawaban dari apa yang ia cari selama ini. Kemudian Einstein pun segera bergegas pulang, dan langsung menuliskan hasil akhir dari penelitiannya selama ini, untuk kemudian dikirim ke Eddington. Di mana pada keesokan harinya, Einstein mencoba kembali untuk meminta tolong pada Max dengan memohon agar Max membantunya mengirimkan suratnya ke Universitas Cambridge. Walau awalnya Max mengabaikannya, namun akhirnya ia bersedia membantu setelah Einstein mengatakan bahwa penelitian tentang gravitasinya telah selesai. Please, Max. Dan setelah Eddington menerima surat dari Einstein dan membacanya, ia pun segera mengundang Deson untuk makan malam di rumahnya. Di mana kemudian Eddington memberitahu Deson dan Winnie bahwa Einstein telah berhasil memecahkan teori gravitasi yang dinamainya dengan teori relativitas umum. Dan agar lebih mudah dipahami, Eddington pun mencoba menjelaskannya dengan menggunakan sebuah peraga. Di mana ia meminta Deson dan Winnie untuk memegang ujung taplak meja, yang ia umpamakan sebagai ruang angkasa. Kemudian ia menaruh sebuah roti di tengah taplak tersebut, sebagai perumpamaan matahari, yang membuat ruang taplaknya melengkung ke bawah mengikuti matahari. Setelah itu, Eddington pun menggelindingkan sebuah apel di taplak yang melengkung tersebut. Di mana apel itu terlihat tidak dapat menggelinding secara lurus, melainkan berjalan mengikuti bentuk dari ruang taplaknya. Dan angkasa memberitahu bagaimana cara sebuah objek bergerak, dan objek tersebut juga memberitahu angkasa bagaimana bentuk lintasannya. Einstein pun juga memberitahukan cara untuk membuktikannya, yaitu dengan melihat apakah cahaya bintang akan berbelok ketika mendekati matahari. Kemudian Eddington pun menyampaikan bahwa teori ini harus dibuktikan, dan ialah orang yang akan membuktikannya. Namun Deson mengingatkan bahwa Inggris dan Jerman sedang berperang, dan Jerman adalah musuh mereka. Eddington pun menjawab bahwa hal ini jauh lebih penting daripada sikap nasionalisme pada negaranya. Di mana kemudian Eddington meminta Deson untuk membantu membuktikannya. Namun untuk melakukan pembuktian tersebut, mereka tidak dapat langsung mengarahkan teleskopnya ke matahari, karena itu akan terlalu menyilaukan. Yang kemudian Eddington mengusulkan untuk melakukannya pada saat gerhana matahari total di tanggal 29 Mei 1919. Dan Pulau Prinsipal Afrika adalah tempat terbaik untuk menyaksikan gerhana tersebut. Namun upaya pembuktian ini membutuhkan dukungan dana yang cukup besar, dan itu hanya dapat diberikan oleh Tuan Oliver. Eddington pun kemudian menjelaskan rencana mereka di hadapan para anggota Royal Observatory Cambridge, di mana ketika gerhana matahari terjadi, mereka akan memotret bintang di sekitar gerhana, dengan lempengan-lempengan fotografi selama 5 menit. Dan hasil dari foto-foto itu akan menunjukkan apakah ada pergeseran pada posisi bintang dari posisi aslinya. Yang jika memang bergeser, maka hal itu telah membuktikan bahwa matahari telah membelokkan cahaya bintang, yang juga mengungkap kebenaran dari teori Einstein tentang relativitas gravitasinya. Dan agar lebih meyakinkan Tuan Oliver, mereka berdua menjelaskan bahwa yang mereka lakukan adalah ekspedisi Inggris untuk membuktikan teori ilmuwan Jerman. Yang jika hasilnya benar, maka Inggrislah yang membuktikannya. Dan jika hasilnya salah, maka Inggris jugalah yang telah mempermalukan ilmuwan Jerman atas kesalahan teorinya, dan teori kebenaran Isaac Newton tetap tak terbantahkan. Namun Tuan Oliver masih meragukan pada apa yang akan dilakukan oleh Eddington. Yang kemudian Eddington menjelaskan bahwa ia adalah seorang pengukur terbaik di Inggris, dan hanya demi momen inilah alasan ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk sains. Di mana ia tidak akan membiarkan dirinya dipengaruhi prasangka dan praduga apapun, selain sesuatu yang telah dibuktikan. Mendengar hal itu, akhirnya Tuan Oliver menyetujuinya untuk menjadi sponsor dalam ekspedisi pembuktian ini. Dan sebelum Eddington berangkat ke Afrika, perang pun akhirnya dinyatakan berakhir setelah Jerman menyerahkan diri. Di mana setelah Inggris menang dalam peperangan ini, Jerman mengalami blokade makanan, minuman, dan juga obat, yang dilarang masuk ke Berlin. Winnie pun mengatakan kepada Eddington bahwa ia bersama dengan para sahabat Quakernya akan berangkat ke Berlin untuk memberikan bantuan. Kemudian Eddington menanyakan kepada Winnie, bagaimana bisa Tuhan membiarkan begitu banyak orang meninggal? Dan sebelum pergi,
Winnie pun mengingatkan kepada Eddington, agar ia tidak kehilangan keyakinannya kepada Tuhan selama mereka berdua berpisah dalam beberapa waktu. You must listen for God. Kemudian Sin pun beralih ke Pulau Prinsipal Afrika pada tanggal 29 Mei 1919. Di mana pada pukul 12 siang, hujan pun akhirnya berhenti, dan mereka telah bersiap untuk menyambut kehadiran gerhana matahari total yang akan terjadi 2 jam lagi. Walau sempat diselimuti oleh kekhawatiran pada kondisi awan mendung yang menyelimuti langit. Namun ketika waktunya tiba, kumpulan awan itu pun bergeser. Dan mereka pun berhasil mengambil foto-foto itu dengan menggunakan 8 lempengan fotografi yang mereka miliki. Di mana kemudian 6 lempengan dari foto tersebut menghasilkan kualitas yang kurang bagus. Namun 2 lempengan sisanya dapat digunakan untuk membandingkan dengan lempengan aslinya yang terdapat di Inggris. Yang kemudian, mereka pun bersiap untuk kembali pulang ke Inggris. Sementara itu, Einstein yang berada dalam kondisi sakit, memaksakan dirinya untuk kembali pulang ke Swiss. Di mana ia ingin memenuhi janjinya kepada Hans, untuk menceritakan penelitiannya ketika ia telah selesai. Hans yang melihat kehadiran sang ayah yang menepati janjinya pun merasa senang. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena Einstein harus kembali lagi ke Berlin, yang akhirnya membuatnya kembali bersedih. He's not staying. Di samping itu, proses perbandingan hasil lempengan fotografi akan dilakukan di depan publik, di mana Eddington menyampaikan bahwa siapapun yang menyaksikannya pada apa yang telah dilakukannya, terlepas dari benar atau salah hasilnya, hal ini semata-mata dilakukan hanya untuk kebutuhan perkembangan sains. Dan setelah semua orang berkumpul, Eddington pun mulai membandingkan 2 lempengan tersebut. Yang hasilnya menunjukkan bahwa ada pergeseran dan jarak pada posisi bintang. Di mana ini menunjukkan bahwa teori Einstein adalah benar. Hasil tersebut pun segera tersebar ke seluruh penjuru dunia. Di mana ketika Einstein yang baru saja kembali ke Berlin dan hendak memasuki tempat kediamannya, merasa bingung melihat banyaknya wartawan yang datang mencarinya. Sementara Max yang telah menunggu di kamarnya pun memberitahu bahwa Einstein telah berhasil membuat teori baru tentang alam semesta, dan telah mematahkan teori Newton. Dan tak lama kemudian, Elsa pun muncul di hadapannya, yang akhirnya kembali menerima Einstein. Dan Sin pun ditutup pada saat Einstein datang ke Royal Observatory Cambridge di waktu 1 tahun kemudian. Di mana untuk pertama kalinya Einstein bertemu dengan Eddington yang telah membuktikan teorinya, yang akhirnya membuat Einstein menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal di dunia. Dan setelah masa itu, Einstein mulai mencetuskan pemikiran-pemikiran barunya yang lain yang telah banyak menginspirasi, seperti halnya prediksi tentang Big Bang, adanya lubang hitam di ruang angkasa, dan alam semesta yang terus berkembang. Sedangkan Eddington menghabiskan sisa hidupnya untuk menyatukan sains dengan keyakinan agamanya. Namun sebagian besar penelitian Eddington terlupakan. Albert Einstein sendiri saat ini dikenal sebagai seorang fisikawan teoritis, ilmuwan, filsuf sains, dan juga tokoh intelektual dunia kelahiran Jerman pada tahun 1879. Atau secara luas, ia diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa, dan telah menjadi ikon fisika modern melalui teori relativitasnya. Di mana karya-karya lainnya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Rumus Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa energi E sama dengan mc², yang dijuluki sebagai rumus paling terkenal di dunia. Einstein sendiri menerima Nobel Fisika pada tahun 1921 atas jasanya terhadap fisika teoritis, yang khususnya atas penemuannya tentang hukum efek fotolistrik, yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Menjelang awal karirnya, Einstein berpendapat bahwa mekanika Newton tak lagi mampu menyatukan hukum mekanika klasik dengan hukum medan elektromagnetik, yang akhirnya mendorongnya untuk mengembangkan teori relativitas khusus pada tahun 1902, hingga 1909. Namun,
Ia menyadari bahwa prinsip relativitas juga dapat diperluas cakupannya pada medan gravitasi, dan ia menerbitkan sebuah makalah mengenai relativitas umum pada tahun 1916 melalui teorinya tentang gravitasi. Albert Einstein sendiri diketahui menikah dengan Mileva Merik pada Januari 1903, di mana putra pertama mereka, Hans Albert Einstein, lahir pada Mei 1904, yang kemudian disusul dengan putra kedua mereka, Edward, lahir pada bulan Juli 1910. Pasangan ini pindah ke Berlin pada bulan April 1914. Namun setelah mengetahui bahwa cinta sejati Einstein adalah Elsa, yang juga merupakan sepupunya sendiri, Mileva pun memutuskan untuk kembali ke Zurich bersama kedua putranya, di mana kemudian keduanya bercerai pada 14 Februari 1919. Setelah itu, Einstein menikahi Elsa Lowenthal pada tahun 1919, setelah menjalin hubungan dengannya sejak 1912. Mereka berdua merupakan sepupu pertama dari pihak ibu, dan sepupu kedua dari pihak ayah. Dan ketika Adolf Hitler berkuasa pada tahun 1933, Einstein yang memiliki latar belakang Yahudi, pergi mengunjungi Amerika Serikat bersama dengan Elsa, dan memilih untuk menetap serta menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940. Einstein pun mengabdi di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, hingga akhir hidupnya pada tahun 1955, dengan meninggalkan berbagai warisan filosofis ilmiah yang mendalam tentang alam semesta. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya telah menjadikan kata Einstein identik dengan kejeniusan. Hingga setelah kematiannya, seorang ahli patologi bernama Dr. Thomas Harvey mencoba untuk mengawetkan otak Einstein dengan formalin untuk sebuah penelitian ilmiah. Sementara itu, Sir Arthur Stanley Eddington, dikenal sebagai seorang astronom, fisikawan, dan juga matematikawan Inggris terkemuka, yang juga memimpin di Cambridge. Ia terkenal karena telah mempopulerkan dan memvalidasi teori relativitas umum Einstein melalui observasinya saat gerhana matahari total tahun 1919, serta kontribusinya pada pemahaman fusi nuklir bintang dan batas luminositas bintang, atau juga dikenal dengan batas Eddington. Persahabatan antara Albert Einstein dan Sir Arthur Eddington pun merupakan kolaborasi ilmiah penting yang melampaui batas negara selama Perang Dunia Pertama, yang juga menjadi simbol bahwa sains adalah tentang mencari kebenaran objektif yang melampaui konflik politik dan ego nasional. Dari film ini kita dapat melihat sebuah dedikasi pada kebenaran ilmiah, serta kekuatan ilmu pengetahuan yang menjadi bahasa universal yang dapat mengatasi konflik dengan keterbukaan pikiran, untuk memperbarui pemahaman kita tentang alam semesta. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi pada konten ngalur film selanjutnya.